pagi luar biasa kelas 1. Oke, yes, semangat belajar, semangat, yes. Nah, sebelum pelajaran dimulai, apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu? Berdoa. Oke, kita berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa, kita akan bernyanyi. Ikutin ya. Tepuk jari 1 lutut, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Nah, apakah hari ini ada siswa yang izin? Entah itu izin sakit atau izin apa aja? Gak ada ya, semuanya masuk. Oke. Pelajaran kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang benda hidup dan benda tak hidup. Yang pertama, kita akan belajar tentang pembelajaran kelas 1 yang materinya mengenal benda hidup dan tak hidup. Benda hidup. Apakah yang dimaksud benda hidup? Benda hidup adalah makhluk hidup yang menunjukkan ciri-ciri organisme hidup yang dapat tumbuh dan berkembang biak. Nah, ada yang tahu? Ciri-ciri benda hidup. Berikut adalah ciri-ciri benda hidup yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, bernafas, mengeluarkan makanan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, menyesuaikan diri, dan mengeluarkan zat sisa. Contoh benda hidup. Nah, sekarang coba dilihat contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, manusia, bergerak dan bernafas. Yang kedua, kupu-kupu, juga bergerak dan bernafas. Yang ketiga, pohon, bergerak dan tumbuh. Pinter. Yang kedua, kita membahas tentang benda tak hidup. Benda tak hidup adalah kebalikan dari benda hidup, yaitu tidak bernafas dan tidak mengalami pertumbuhan. Ciri-ciri benda tak hidup. Nah, berikut adalah ciri-ciri benda tak hidup. Yang pertama, tidak makan dan minum, tidak bernafas, tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, tidak beradaptasi, tidak mengeluarkan zat sisa, dan tidak peka terhadap rangsang. Berikut adalah beberapa contoh benda tak hidup. Yang pertama, ada gambar bola. Apakah bola bisa bernafas? Tidak. Yang kedua, buku. Apakah buku bisa bergerak? Tidak. Yang nomor 3, payung. Apakah payung makan? Tentu tidak. Di sini Bu Guru mempunyai beberapa contoh soal. Kita amati mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup. Yang pertama, kita amati gambar apakah di situ? Gambar kursi. Apakah kursi termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Benda tak hidup karena kursi tidak bernafas dan tidak bergerak. Yang kedua, gambar apa? Ikan. Oke, ikan. Ikan apa itu? Ikan Nemo tentunya. Apakah ikan termasuk benda hidup atau tidak hidup? Benda hidup karena ikan bernafas. Yang ketiga, ada gambar apa? Pensil. Termasuk benda apakah pensil itu?
termasuk benda tak hidup karena tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Yang keempat, ada gambar apakah itu? Kucing, termasuk benda hidup karena kucing bernafas. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan kepada Bu Guru ya. Jangan diam, malu bertanya, sesat di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Kelas 2. Oke, oke. Yes, yes. Nah, hari ini sebelum pelajaran kita mulai, kita akan menyanyikan lagu 5 jari dan berdoa bersama-sama. Ikutin Bu Guru ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang Guru tanya, apakah hari ini ada yang izin? Tidak ya, masuk semua ya. Nah, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang ungkapan permintaan tolong dan ungkapan permintaan maaf. Pembelajaran kelas 2 SD, yaitu membahas tentang mencermati ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong. Yang pertama, ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat kita melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ungkapan permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Tujuannya supaya orang yang mendengarnya dapat menerima permintaan maaf dari kita. Saat meminta maaf harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan tidak akan mengulanginya lagi. Contoh permintaan maaf. Berikut adalah contoh permintaan maaf. Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Yang kedua, ungkapan permintaan tolong. Permintaan tolong adalah ungkapan yang meminta bantuan orang lain dengan bahasa yang santun. Contoh permintaan tolong. Yang pertama, Benny, tolong bantu aku membersihkan halaman depan kelas. Yang kedua, Meli, bisakah kau menolongku membawakan tugas ke ruang guru? Yang ketiga, Siti, tolong bantu ibu membawakan minuman ini ke meja tamu. Yeay, selesai. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian terima dengan baik dan semoga bermanfaat bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.